Siapa di sini yang suka lupa sesuatu? Alias pikun. Mulai dari lupa naruh barang, lupa kalau besok ada ujian, bahkan lupa tanggal ulang tahun si dia. Ya, mungkin sehari-hari kita sering nggak inget ini itu, tapi gimana jadinya kalau kita lupa segala hal? Inilah yang dialamin sama penderita Alzheimer, penyakit otak yang bikin orang jadi nggak bisa mengingat. Awalnya mungkin cuma lupa hal-hal sepele, kayak lupa tanggal, kehilangan barang, ngulang-ngulang pertanyaan. Tapi lama-lama bisa makin serius sampai jadi susah ngelakuin kegiatan sehari-hari. Dan kalau udah parah, setiap saat semua hal di dunia bakal terasa baru buat mereka. Termasuk orang-orang terdekat. Ibaratnya kayak main game yang selalu mulai dari awal. Harus belajar lagi semua skillnya dan ngulang kenalan sama orang-orang. Tapi yang lebih parah, tiap game baru dimulai, tingkat kesusahannya makin tinggi. Karena mereka udah lupa cara belajar. Di beberapa kasus, bahkan ada yang bisa sampai lupa sama diri sendiri. Tapi emang sebenarnya apa itu Alzheimer? Kenapa dia bisa sampai ngerampas salah satu hal yang paling berharga buat manusia? Ingatan kita. Oke, jadi gini, otak manusia yang sehat itu punya miliaran sel saraf yang bisa komunikasi sesama mereka dan ngirim pesan ke tubuh. Komunikasi ini jugalah yang bikin kita bisa ngelakuin berbagai kegiatan sehari-hari. Misalnya manggil abang-abang penjual makanan favorit kita ini. Nah, di penderita Alzheimer, para sel saraf itu kehilangan kemampuan ngobrolnya. Mereka jadi nggak bisa berfungsi dengan baik dan perlahan. Mati. Tapi, kenapa sel saraf ini bisa rusak? Sebenarnya alasannya masih diselimutin misteri, tapi sejauh ini para peneliti udah berhasil nemu beberapa petunjuk di otak para penderita Alzheimer. Simpelnya banget, bisa jadi salah satu penyebabnya adalah protein. Ya, ada protein bertekstur kental yang justru gampang nyangkut di sela-sela sel saraf. Ibaratnya, kabel telepon ini jadi tersumbat. Dan gumpalan-gumpalan inilah yang bikin penyampaian informasi di sel saraf jadi keganggu. Terus, ada juga protein yang bisa bikin semacam benang-benang kecil di sel saraf, bikin dalamnya jadi kusut dan sel jadi rusak. Hari ini, ada jutaan orang di dunia yang menderita penyakit penghilang ingatan ini. Biasanya penyakit ini banyak nyerang orang tua. Soalnya secara alami, makin bertambah usia, gumpalan protein penyumbat tadi di otak bisa makin banyak. Dan sampai hari ini, obat-obatan yang ada cuma bisa ngeringanin gejala aja. Belum bisa bener-bener nyembuhin. Biasanya, kalau udah parah banget, mereka bakal dirawat dan diawasin di rumah sakit karena udah nggak bisa ngapa-ngapain sendiri lagi. Tapi ada juga opsi lain, misalnya tinggal di desa yang emang dibikin khusus buat mereka. Para pasien tetap diawasin sama tenaga ahli, tapi di sini mereka bisa lebih bebas ngapain aja dan bisa dijenguk kapanpun. Terus biar mereka tetap bisa hidup mandiri, tempat tinggalnya juga didesain khusus. Misalnya, lampu di kamar mereka udah diset otomatis. Karena pasien yang kondisinya parah susah bedain siang malam. Terus di temboknya juga dipasang pegangan tangan kayak gini biar gampang. Dan semua lemari dibikin dari kaca bening supaya bisa langsung kelihatan isinya apa. Alzheimer mungkin bisa ngerampas ingatan, tapi nggak bisa ngerampas kekuatan manusia buat tetap berjuang. Banyak keluarga yang dengan penuh kasih sayang ngerawat para penderita Alzheimer. Mereka rela ngulang-ngulang kenalin diri mereka sendiri, demi satu senyuman dari orang yang mereka sayang. Dan seperti biasa, terima kasih.